Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Dua sosok raksasa sekuat iblis dewa bertubrukan di langit. Suara dentingan logam bergema, diikuti badai dahsyat yang menyapu area 1000 kaki. Para ahli dari kedua kubu terlempar, darah mereka bergolak oleh benturan energi. Raksasa cahaya emas yang merupakan wujud Xiaoyan terpental satu langkah, sementara Xuanmo mundur beberapa langkah hingga ruang kosong di belakangnya runtuh. "Brad, kamu kuat juga," seru Xuanmo, terkejut sekaligus muram. Xiaoyan tidak menyangkal. Tanpa tubuh King Kong Glass Body, darah esensi Phoenix, dan kekuatan fisiknya yang ditempa harta alam, ia tidak mungkin menahan serangan Xuanmo. "Siapa kamu sebenarnya? Sebutkan namamu. Urusan klan Naga Void bukan untuk orang luar," hardik Xuanmo. Xiaoyan mengabaikannya. Tiba-tiba dua sosok melesat dari barat laut, dua tetua berjubah hijau dan kuning dari Pulau Naga Barat dan Selatan. Aura mereka dingin dan menekan. "Xuanmo, hentikan omong kosong," tangkap dia. Mereka jelas lebih kuat dari Xuanmo, setingkat Dousheng 2 bintang. Namun tak lama kemudian, ruang bergetar. Dua tetua berambut putih dari Pulau Naga Timur muncul. "Itu tetua pertama dan kedua Pulau Naga Timur," bisik Julie pada Xiaoyan. Para tetua itu menyapa Xiaoyan dengan hormat, karena statusnya sebagai teman Kaisar Naga. Julie menjelaskan identitas para tetua musuh. Jumu dari Pulau Naga Barat dan Lieshan dari Pulau Naga Selatan, dua komandan utama bersama Xuanmo di bawah 3 Raja Naga. Perdebatan sengit kedua pihak pun pecah tentang penyatuan klan, pengkhianatan, dan hilangnya Kaisar Naga. Xiaoyan akhirnya memahami inti perang ini. Semua pihak ingin persatuan, tapi masing-masing punya agenda sendiri. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya. Sesosok manusia muncul, Kun Huang dari suku Heaven Demon Phoenix, yang sudah dia lumpuhkan sebelumnya. Kubu musuh terkejut. "Kau berani merusak rencana kami?" Xuanmo mengamuk. Perintah diberikan dan ratusan ahli dari 3 pulau besar menyerbu. Aura Bansheng dan Douzun meluap di langit, sementara dari bawah, pasukan Pulau Naga Timur menyambut dengan auman naga dan douji yang mendidih. Dalam hitungan detik, langit berubah menjadi neraka pertempuran. Xiaoyan bertarung brutal, mematahkan puncak Douzun, menggunakan tubuh lawan sebagai senjata, dan mengguncang elit Bansheng. Namun matanya melirik ke medan utama pertempuran. Di sana, Ziyan sudah terdesak oleh 3 Raja Naga. Xiaoyan menarik napas panjang. "Tetua, Yao Ming, tangani Xuanmo dan 2 lainnya. Aku akan bantu Ziyan." Sayap tulang merah hijau terbentang, tubuhnya menembus udara dengan kecepatan mengerikan. Xuanmo hendak mengejar, namun Yao Ming dan 2 tetua Pulau Naga Timur menghadang mereka. Xiaoyan menembus ruang kosong menuju pusat pertempuran. 3 Raja Naga besar, mari kita lihat seberapa besar kekuatan kalian. Tombak emas gelap itu melesat seperti naga murka, membelah kekosongan, dan menghantam cakar pria bermahkota. Sisik-sisik naga berjatuhan saat kekuatan benturan meledak. Belum sempat tombak itu kembali, sosok lain muncul bak bayangan dan melayangkan serangan telapak yang tajam menuju tubuh anggun pemilik tombak. Ziyan hanya mengerling dingin. Dengan satu ayunan, tombak itu berputar membentuk kubah cahaya, menahan serangan dan memaksa keduanya mundur. "Luar biasa, layak keturunan Naga Phoenix," ujar salah satu penyerang sambil tertawa mengejek. "Niche Ziyan melawan kami bertiga, itu mimpi." Ziyan membalas sinis. "Kalian memanfaatkan kepergian ayahku, memecah suku Naga Void kuno. Kalian bertiga adalah biang kehancuran." Raja Naga Barat dan Selatan mencibir, sementara Raja Naga Utara, yang tampak ramah namun paling berbahaya, menghela napas seolah bijak. "Menyerah, Ziyan. Pertempuran ini tak ada gunanya." Ziyan menatap tajam, aura gelap membungkus tubuhnya. "Suku Naga kuno akan hancur jika jatuh ke tangan kalian." 3 Raja Naga pun mengambil keputusan. "Kita akhiri sekarang." Ziyan mundur, sayap Phoenix raksasa terbentang, dan energi besar meluap dari tubuhnya. Namun sebelum pertarungan pecah kembali, suara ledakan terdengar. "Yellow Spring Finger!" Jari dan telapak raksasa menimpa mereka dari langit. 3 Raja Naga cepat memecahkannya,
lalu menatap tajam ke arah sosok kurus bersayap hijau merah yang melayang tak jauh di depan. "Anak kecil, ingin mati?" Raja Naga Selatan mendesis. Xian terkejut. "Xiaoyan, kenapa kau di sini? Cepat pergi." Namun Xiaoyan hanya bertanya pelan, "Berapa lama kau butuh untuk menyelesaikan seranganmu?" 10 menit, jawab Xian ragu. "Baik, serahkan waktunya padaku." Tiga Raja Naga menertawakan keberanian Xiaoyan. Mereka maju sekaligus, kekuatan mematikan menerjang. Tetapi Xiaoyan sudah menautkan segel tangan. Sosok ilusi raksasa terbentuk dari kekuatan spiritualnya. Yellow Spring Divine Anger. Riak sonik meledak dari mulut sosok ilusi itu, mengguncang ruang kosong. Serangan spiritual menghantam cepat, mengejutkan ketiga Raja Naga. Kekuatan yang merupakan kelemahan alami binatang ajaib. Raja Naga Barat dan Selatan memuntahkan darah, pikiran mereka seperti disayat ribuan pisau. Raja Naga Utara bertahan lebih baik, tetapi wajahnya tetap memucat. "Bocah sial, aku akan menghancurkanmu." Namun saat ia mengangkat kepala, tatapannya membeku. Beberapa meter di belakangnya, muncul Xiaoyan kedua, memegang lotus api 5 warna yang berputar perlahan. Sosok itu tersenyum tipis, dan lotus api itu meledak seperti kembang api yang menghancurkan langit. Badai api raksasa menjulang hingga menembus langit. Panasnya begitu mengerikan hingga orang-orang lemah merasa darah mereka mendidih. Seluruh pulau Naga Timur terdiam, terpaku pada pemandangan badai merah membara yang seolah hendak menelan dunia. Bahkan Xuan Mo yang terkenal kuat terlihat tegang. Serangan itu, dari bocah itu, para tetua terperanjat. Mereka tidak percaya kekuatan semacam itu bisa dilepaskan oleh seorang Dao Sheng bintang 1. Sementara itu, Xiaoyan telah mundur ke alam kosong. Tubuhnya gemetar kelelahan setelah mengeluarkan kombinasi mematikan, kemarahan Divine Yellow Spring, api teratai Buddha Murka, dan 3.000 tubuh petir ilusi. Serangan beruntun itu seharusnya cukup untuk membuat ahli bintang 3 tersungkur, namun ia tahu tubuh naga Void kuno bukan lawan sembarangan. Benar saja, badai api mulai retak. 3 naga raksasa keluar dari kobaran api, tubuh mereka penuh luka mengerikan, sisik hancur, bahkan tulang mereka terlihat. Mereka selamat, namun nyaris hancur. "Bocah kecil, kau akan mati lebih buruk daripada bangkai." 3 naga mengamuk. Xiaoyan segera melarikan diri saat 3 pilar cahaya raksasa ditembakkan ke arahnya. Terpojok, ia memanggil reinkarnasi Buddha Murka. Pelat api besar muncul dan memantulkan serangan itu, tetapi benturannya membuatnya memuntahkan darah. Ledakan balik dari pilar cahaya justru melukai para Raja Naga dengan keras. Marah besar, 2 naga lainnya menyerbu. Xiaoyan memaksakan diri kembali mengeluarkan kemarahan Divine Yellow Spring, membuat jiwa 3 naga itu goyah. Namun, Raja Naga Utara berhasil pulih terlebih dulu dan menghantamnya tepat di dada. Tulang Xiaoyan hampir remuk, tetapi dalam keputusasaan ia justru meledakkan teratai api ke tubuh naga itu, menukarnya dengan luka berat bagi keduanya. Saat Naga Selatan menerjang dengan cakar raksasa, tubuh Xiaoyan melemah dan tak mampu bergerak. Di detik terakhir, garis darah misterius di dadanya bangkit. Energi melonjak kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Namun sebelum ia sempat bertindak, cahaya emas melintas. Lengan Naga Selatan terputus bersih. Xiaoyan menoleh dan melihat sosok berambut ungu berjalan di udara, memegang pedang emas cair yang memancarkan aura destruktif. Suara dingin menggema di ruang kosong. "Jika kalian berani menyentuhnya, kaisar ini akan memenjarakan kalian selamanya." Rambut ungu Xian berkibar, namun aura yang terpancar dari tubuhnya membuat Xiaoyan merasa seolah dadanya ditekan gunung. Semua itu berasal dari pedang emas cair yang ia genggam, pedang pembantai naga. Raja Naga Selatan menatap kosong pada lengannya yang terputus. Pertahanan naga yang biasanya tak tertembus Dao Sheng bintang 5 pun dapat dipotong seketika. Baru setelah rasa sakit menjalar, ia sadar apa yang terjadi. Pedang pembunuh naga? Jeritan kagetnya disusul keterkejutan Raja Naga Barat. Di mata mereka, pedang itu adalah mimpi buruk ras naga kuno, sebuah skill Dao kuno yang hanya dapat diaktifkan oleh garis keturunan kaisar sejati. Bahkan, kaisar naga terakhir butuh kekuatan Dao Sheng bintang 6 untuk memanggilnya, sementara Xian baru bintang 4. Pedang itu, seperti namanya,
diciptakan hanya dengan satu tujuan, membantai naga. Seluruh pulau naga timur terpaku. Para tetua bergetar, beberapa bahkan meneteskan air mata. Dragon Slaying Sword adalah bukti absolut seorang kaisar naga. Sejak detik itu, otoritas Xian tak dapat diganggu-gugat. Di tengah tekanan dahsyat itu, pasukan dari 3 pulau tak mampu menahan garis keturunan mereka sendiri. Satu persatu lutut mereka jatuh ke tanah. Saat jumlahnya semakin banyak, para petinggi 3 pulau sadar. Kekuasaan telah bergeser. Naga Timur menjadi pusat kekuatan baru. Melihat situasi memburuk, Raja Naga Barat dan Selatan berusaha melarikan diri. Pengkhianat, bisik Xian dingin. Pedang pembantai naga, eksekusi. Ayunan pedangnya melepaskan fluktuasi yang menembus ruang. Raja Naga Barat mencoba melindungi diri dengan sisik tebal, namun pertahanannya runtuh seketika. Sebuah luka mengerikan membelah tubuhnya, memperlihatkan organ dalam. Jeritan menyayat pun menggema. Raja Naga Selatan membeku ketakutan. Kekuatan pedang itu jauh melampaui imajinasinya. Xiaoyan menyaksikan semuanya dengan ngeri. Serangan terkuatnya sendiri pun tidak pernah bisa mencederai para Raja Naga sedemikian rupa, namun pedang Xian sedikit saja bergerak sudah mampu memusnahkan mereka. Xian kembali menebas. Namun saat pedang terangkat, seuntai rambut ungunya berubah putih abu-abu. Daya hidupnya terkuras, Xiaoyan tersentak. Terpojok, 2 Raja Naga memuntahkan darah emas dan memanggil Dragon Emperor Bell, sebuah lonceng raksasa yang membungkus tubuh mereka. Namun, tebasan Xian menghancurkannya dalam sekejap. Gelombang energi menebas satu kaki mereka, membuat keduanya tampak seperti naga pincang. Xian mencoba menyelesaikan mereka, tetapi tubuhnya melemah. Darah hitam keemasan keluar dari mulutnya. Fluktuasi pedang kembali melesat, hampir mengenai mereka. Namun, Raja Naga Utara muncul, menyeret 2 rekannya kabur. Bahkan begitu, jeritan kesakitan masih terdengar dari kejauhan. Mereka tidak sepenuhnya lolos. Melihat 3 Raja Naga tercerai-berai, para tetua musuh panik dan melarikan diri tanpa arah. Xiaoyan menatap pedang emas cair di tangan Xian dengan napas tertahan. Pedang yang mengerikan. Xian berdiri kaku, menatap kepergian 3 Raja Naga yang kabur dengan pandangan sedingin baja. Begitu mereka lenyap, pedang emas cair di tangannya bergetar pelan sebelum pecah menjadi cahaya dan hilang. Darah segar memenuhi bibirnya dan tubuhnya melemah, jatuh dari udara. Xiaoyan sigap menangkapnya. Melihat wajah Xian yang pucat membuat dadanya terasa sesak. Penggunaan Dragon Slaying Sword ternyata bukan sekadar menguras doki, tapi menghisap kekuatan dari garis keturunannya. "Aku tidak apa-apa," ucap Xian, tersenyum tipis sambil terbaring dalam pelukannya. Xiaoyan hanya menggeleng, menahan rasa sakitnya sendiri. Jika bukan karena kekuatan garis darahnya, meridian yang rusak mungkin sudah melumpuhkannya. Ia pun nyaris kehabisan tenaga. "Ini danwan favoritmu?" Xiaoyan mengeluarkan pil dan menyodorkannya sambil tersenyum menggoda. Xian memutar mata. Masih saja memperlakukanku seperti anak kecil. Namun, ia tetap mengambil pil itu dengan gerakan yang kini lebih anggun daripada dulu. Para tetua Pulau Naga Timur segera datang, memberi hormat dengan penuh ketakziman. "Bagaimana keadaan pulau?" tanya Xian berusaha berdiri. "Semua aman. Banyak dari 3 pulau besar telah melarikan diri. Namun sebagian naga void kuno memilih tetap tinggal," lapor tetua pertama. "Terima mereka, tapi awasi, bisa saja ada mata-mata," jawab Xian tegas. Tetua itu ragu sejenak. "Lalu, 3 Raja Naga Besar? Mereka semua sudah kehilangan kekuatan puncaknya. Setelah pulau pulih, kita akan balas menyerang dan menyatukan suku naga kuno," jawab Xian dengan nada yang membuat semua orang merasakan tekanan garis keturunan naga Phoenix dalam dirinya. Para tetua segera pergi, meninggalkan keduanya. Xiaoyan menatap Xian dengan tatapan aneh. Xian mengernyit. "Apa? Kaisar Naga? Kamu benar-benar membuatku tidak terbiasa," gumam Xiaoyan. Xian terkekeh kecil, lalu mendekat. "Apa? Tidak suka? Padahal matamu dulu sering mengikuti kakak Cailin." Xiaoyan batuk dan mengalihkan pandangan, memerah. Setelah tawa singkat itu mereda, Xian berkata lirih, "Kalau bukan karena kau menahan 3 Raja Naga itu, aku tak mungkin menggunakan pedang itu." Xiaoyan hanya melambaikan tangan, menahan rasa sakit.
Tubuhnya gemetar ketika meridian yang rusak kembali berdenyut. Xian segera menopangnya dan membawanya kembali ke pulau dengan lembut. Pertempuran besar akhirnya berakhir. Pulau Naga Timur meraih kemenangan telak, sementara 3 pulau naga besar kehilangan wibawanya. Keraguan tentang Kaisar Naga pun sirna. Siapapun yang menyaksikan pedang itu muncul tidak mungkin lagi membantah garis keturunan Xian. Namun, masa penyatuan penuh masih memerlukan waktu. Setelah pertempuran, pulau tenggelam dalam kesibukan. Sementara itu, Xiaoyan memilih mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-luka yang hampir merenggut nyawanya. Di ruang meditasi sunyi yang dipenuhi aroma cendana, ia duduk di atas platform batu giok. Energi alami mengalir masuk dan menyelimuti tubuhnya yang diam seperti patung. 10 hari berlalu, luka-lukanya mulai pulih, namun ia belum membuka mata. Di dalam tubuhnya, keadaan berbeda jauh dari tenang. Setiap detak jantung memunculkan seutas darah ungu merah dari pusat dadanya. Darah itu menyebar ke seluruh tubuh, membakar meridian, namun memberi sensasi kelahiran kembali. Xiaoyan sendiri tidak tahu asal-usul fenomena ini. Kekuatan garis darah baru yang tersembunyi di dalam hatinya seperti terbangun, bekerja memperbaiki tubuhnya sekaligus perlahan meningkatkan kekuatannya. Darah ungu merah itu terus bergerak, memurnikan daging dan meridian tanpa henti. Semakin lama, tubuh dan auranya meningkat pelan, seolah ia sedang bermetamorfosis dalam tidur yang dalam. Itu saja spoiler episode 180 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.